mengambil pelajaran dari para narasumber. Kita lanjutkan sesi sekarang dengan tema ansos analisa sosial dengan saya selama 90 menit ke depan. Saya ucapkan juga pada kesempatan kali ini selamat atas terpilihnya Bapak Ibu kalian sebagai penyelenggara pemilu, dan semoga nanti bisa menjalankan amanah dengan baik. Amin. Mengelola pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah 2024 dengan berintegritas. Salah satu kita mengelola pemilu di negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak nanti yang saya sampaikan untuk memicu diskusinya. Sebelum nanti kelas kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Ini metode yang juga kita pakai di zona pemutaran yang batch 1 dan batch 2 kemarin. Jadi kita akan memakai metode yang sama karena saya khawatir kalau ceramah lagi nanti ngantuk dari jam-jam kritis. Jam-jam kritis nanti malam hari kita menarik temanya karena temanya ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Analisa sosial atau yang biasa disebut sebagai ansos. Hanya 4 poin saja nanti yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi pengantar sebelum nanti kita diskusikan poin-poin ini sebelum ada diskusi apakah sudah memahami atau belum. Nanti setelahnya kita akan melakukan praktek atau simulasi secara langsung melakukan analisa sosial. Bapak Ibu sekalian, analisa sosial ini sebuah aktivitas yang sangat penting. Tidak hanya untuk kalangan akademisi sebenarnya. Jadi mentang-mentang ada istilah analisis, ini misalnya hanya relevan dan penting untuk para akademisi. Enggak, analisa sosial ini sebenarnya adalah sebuah keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Bahkan analisa sosial ini konsepnya itu berkembang di kalangan masyarakat sipil, LSM. Di tahun-tahun akhir 80-an dan mengungkap sampai 90-an sampai awal 2000-an di kalangan masyarakat atau LSM NGO, non-government organization. Nah, sekarang analisis ini sudah berkembang dan harus juga dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian sebagai penyelenggara pemilu. Analisa sosial seperti itu, sebuah aktivitas yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan, baik secara komprehensif maupun mungkin masih parsial dan masih bagian-bagian masih belum runtuh, atau paling tidak mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah analisa sosial. Dan di kesempatan kita nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan dan menginvestasi atau kalau Bapak Ibu belum pernah mendapatkan tema ini, ya ini menjadi awal kita belajar bagaimana melakukan analisa sosial. Definisi dan tujuan. Sudah ada yang pernah mendengar analisa sosial atau sudah mempelajari analisa sosial? Belum. Apa? Kalau merasa sudah, apa definisi analisa sosial secara umum, Bapak Ibu? Saya sih sebelumnya tadi saya lihat nama sudah di sini. Apa menurut Bapak Ibu definisi analisa sosial? Ada yang paham? Analisa sosial sebenarnya adalah upaya untuk memahami sebuah realitas atau fenomena sosial secara baik.
Itu saja sebenarnya definisi yang mudah dari analisa sosial. Jadi kehidupan kita ini kan sangat rumit. Tapi ada alat baku yang namanya ansos di ilmu sosial ini yang kemudian bisa mempermudah kita untuk memahami kehidupan kita yang rumit. Nah, kehidupan kita yang rumit ini mungkin nanti dikontekstualisasikan dengan kerja-kerja Bawaslu dari Bawaslu saya. Jadi kalau kaitannya dengan Bawaslu, analisa sosialnya adalah upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memahami realitas kepemiluan yang sedang terjadi. Pemilu berarti ya pemilu 2024, bukan pemilu 2019, bukan pemilu 2029. Tapi yang kaitannya nanti sebentar lagi kita akan selenggarakan yaitu pemilu tahun 2024. Ada banyak kerumitan di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang sebagian besar menurut saya sebenarnya sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kerumitannya misalnya apa yang terkait dengan Bawaslu? Iya Pak? Politik identitas atau politik syarat. Apalagi? Berita hoax, money politics, politik uang. Apalagi? BNPB, netralitas ASN yang disebutkan di dalam Undang-Undang 7 2017 apa? Cara eksplisit. Politik uang, kemudian politik syarat, kemudian netralitas ASN, kemudian ya, board services malah tidak disebutkan di dalam Undang-Undang itu. Tetapi itu adalah sebuah kompleksitas juga dalam penyelenggaraan. Jadi tidak berarti nanti yang Bapak Ibu akan analisa itu yang hanya ada di undang-undang saja atau di regulasi saja. Tapi juga tentu saja hal yang sifatnya kekinian yang itu merupakan perkembangan dari situasi. Ingat kalau itu undang-undang 2017 ya bisa aja tahun 2017. Waktu itu memang belum banyak fenomena hoax dan hate speech, berita bohong dan ujaran kebencian yang terutama berkembang di media sosial. Nah, tapi ketika pilkada maupun pemilu 2019 ternyata fenomena itu memang luar biasa sehingga itu juga perlu menjadi concern dari Bapak Ibu sekalian sebagai penyelenggara pemilu. Nah, jadi kembali lagi ke definisi analisa sosial tadi. Kalau mau memahami realitas-realitas kita di tantangan-tantangan pemilu 2024 ya Bapak Ibu perlu melakukan analisa sosial. Analisa sosial ini sangat diwarnai oleh banyak faktor ketika melakukan analisa. Ya faktor ekonominya, ya faktor sosialnya, ya faktor budayanya, ya faktor politiknya dan seterusnya dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor yang nanti perlu menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian ketika nanti akan menghandle tadi persoalan-persoalan pemilu 2024 seperti politik uang, netralitas ASN dan seterusnya dan lain sebagainya sebagaimana tadi sudah Bapak Ibu sebutkan. Nah, jadi kira-kira itu kalau definisinya seperti itu berarti tujuan analisa sosial apa ya? Bapak Ibu sekalian. Sepertinya mau bergerak. Tujuan analisa sosial apa? Kalau kita sudah tahu nih, definisinya adalah upaya untuk memahami realitas kepemiluan atau persoalan-persoalan kepemiluan yang sekiranya akan bisa terjadi di pemilu 2024. Jadi saya baca untuk menguji dan mengklarifikasi asumsi secara eksplisit dan implisit. Untuk menguji dan mengklarifikasi sebuah asumsi yang tersirat atau tersurat. Misalnya, Bapak Ibu sekalian punya asumsi, masalah politik uang itu karena masyarakat yang semakin pragmatis.
perlu dilakukan kajian apakah benar itu yang terjadi atau sebenarnya enggak. Tapi tujuan yang lebih mau dikejar itu sebenarnya apa? Terima kasih. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan gambaran secara khusus terhadap permasalahan atau asumsi yang dianalisis tadi. Tapi apakah hanya setelah mendapatkan gambaran ya sudah terus selesai? Selain untuk mendapatkan gambaran, untuk melakukan upaya pencegahan terhadap apa yang sedang terjadi. Terima kasih Pak. Nah ini gongnya setelah mendapatkan pemahaman atas persoalan atau problematika yang terjadi, tujuannya tidak kalah pentingnya kedua berikutnya itu adalah merumuskan solusi atau aksi, rencana aksi untuk memberi solusi atas persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya berhenti di soal pemetaan masalah, tetapi juga kemudian menghasilkan inspirasi atau rencana aksi bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan pemetaan. Jadi itu setidaknya dua tujuan utama dari kita untuk melakukan analisa sosial. Jadi yang kita coba soal pemetaan masalah saja Bu. Kalau cuma masalah apa yang dipetakan tidak akan pernah selesai. Tapi juga Pak, jangan langsung tiba-tiba ngambil kesimpulan oh ini adalah solusinya tanpa tahu betul pemetaan masalah. Karena bisa jadi solusinya apapun juga itu tidak bisa menyelesaikan masalah karena persoalan utamanya adalah kesalahan kita dalam mendefinisikan masalah, dalam merumuskan masalah. Oke, kemudian langkah-langkah untuk melakukan analisa sosial itu materi ini sudah dibagi juga ya Mas? Ya, saya nyari yang bahasa Jawa nggak ada. Bahasa juga bahasa Papua gitu. Ya nggak apa-apa, nanti sambil ditanya-tanyain ada setidaknya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. 7 langkah dalam melakukan analisa sosial. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan dan jangkauan analisis. Ya, tadi ya, kalau Bapak Ibu adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini lembaganya Bawaslu, itu tentukan dulu kalau melakukan analisa kebutuhannya apa melakukan analisa dan batasi jangkauan analisa. Mentang-mentang tadi ya problem atau tantangan dalam pemilu itu ada banyak, kemudian semuanya mau dianalisis. Ya nggak apa-apa, tapi lebih baik step by step, satu-satu dulu. Misalnya fokus dulu ke politik, misalnya fokus dulu ke netralitas ASN, misalnya fokus dulu ke tadi works and speed, fokus dulu ke persoalan-persoalan yang lain. Jadi batasi dulu, meskipun nanti ketika Bapak itu sudah melakukan analisa satu-satu, dia bisa juga dilihat kaitannya antara satu sama lain. Tapi stepnya, prosedurnya itu satu-satu dulu, jangkauan analisisnya itu dibatasi. Jangan kemudian melebar, jangan kemudian nggak fokus. Itu step pertama. Langkah kedua adalah menentukan tujuan analisa. Nah, tujuannya apa? Tadi apakah sekedar memecahkan masalah, memahami masalah, atau tujuannya lebih dari itu untuk mencari solusi, atau bahkan bisa lebih dari itu dengan advokasi nanti. Bagaimana kemudian solusi yang kita tawarkan itu bisa menjadi kesadaran bersama, tidak hanya misalnya Bawaslu, tapi juga semua pihak dan seterusnya. Ini bisa dieskalasi terus tujuan dari analisa
tapi paling tidak minimal tentukan dulu duanya, yaitu tadi memetakan masalah dan memberi gambaran kita untuk merancang alternatif solusi dari masalah. Kemudian mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terkait. Sekali lagi ini kaitannya nanti dengan analisa SWOT yang nanti kita akan diskusikan, dan juga strategi advokasi. Karena tentu saja problem-problem kepemiluan itu bukan hanya punyanya Bawaslu. Ada lembaga lain, aktor lain yang juga sangat terkait. Politik uang itu juga dengan peserta pemilu, dengan masyarakat, works and speed dengan penyedia layanan internet misalnya, dan seterusnya. Jadi identifikasi pemangku kepentingan yang terkait. Kemudian yang keempat, pilih metode dan alat analisa yang pas, yang sesuai. Ada banyak alat analisa sosial yang sekarang sedang tren, itu adalah SNA, Social Network Analysis, analisa jaringan sosial. Kemudian juga ada lagi cost and benefit analysis, analisa biaya dan keuntungan, dan seterusnya dan lain sebagainya. Ada banyak analisa, tetapi nanti di kesempatan kita ini kita akan pakai SWOT dulu, yang apa yang biasa banyak dipakai. Jadi langkah keempat adalah menentukan alat analisis. Kemudian yang kelima, mengumpulkan data dan juga mempersiapkan sumber daya yang dimiliki untuk mengumpulkan data itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini eranya adalah kita berbasis data dan informasi. Tidak bisa lagi kalau sebagai penyelenggara pemilu bahwa bertanya masyarakat itu terus jawabannya, oh seingat saya, oh kayaknya, oh kedengarannya, oh kelihatannya, hal-hal yang sifatnya common sense. Tidak bisa lagi. Harus berbasis pada data. Kalau ditanya masyarakat, oh berdasarkan data yang kita miliki, jawaban atas pertanyaan itu adalah berapa? Tidak ada lagi istilah kayaknya, kelihatannya, kedengarannya. Yaitu masyarakat umum tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu sebagai penyelenggara pemilu, sebagai bagian dari lembaga negara tidak boleh. Atau kita minimalisir respon yang seperti itu. Nah, jadi harus data ini harus disiapkan. Makanya penting untuk mengelola data yang ada di Bawaslu. Karena bagaimana, apalagi basis Bapak Ibu mengambil kesimpulan atau membuat statement kalau bukan basis pada data. Jadi mungkin nanti itu juga perlu ya menjadi agenda prioritas pengelolaan database di Bawaslu Bapak Ibu sekalian, karena itulah sumber yang penting bagi Bapak Ibu melakukan analisa. Kemudian yang menganalisa, menginterpretasikan dan menganalisa data, merumuskan temuan-temuannya dari data-data yang dimiliki itu. Ini sudah melakukan analisa, nanti analisanya seperti apa ya, nanti alatnya apa ini, alat analisa. Kemudian yang terakhir, rekomendasi atau merumuskan rencana aksi, mendesain berbagai alternatif solusi dan seterusnya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam melakukan analisa sosial, sederhana sekali. Beberapa mungkin Bapak Ibu sudah melakukan, beberapa Bapak Ibu mungkin sudah sampai di tahapan atau langkah yang agak maju, atau mungkin Bapak Ibu sudah melakukan semuanya tapi belum sistematis. Nah, di sini kita akan berkata. Sampai di sini ada pertanyaan atau komentar terkait dengan analisa sosial. Terutama bagi Bapak Ibu penyelenggara pemilu yang backgroundnya bukan ilmu sosial biasanya. Ada yang bukan backgroundnya ilmu sosial, misalnya teknik sipil dari penyelenggara pemilu. Ya tapi kalau itu aturannya
Bapak Ibu yang belajar ilmu sosial biasanya sedikit banyak masih sudah mengenal. Oke, ini poin pertama yang saya sampaikan. Poin kedua terkait dengan ini tadi Bapak Ibu, kita akan coba menggunakan SWOT sebagai ilustrasi dalam kita melakukan analisis. Sekali lagi saya sampaikan, SWOT ini bukan satu-satunya metode. Ada banyak metode dalam ilmu sosial untuk melakukan analisis sosial, tapi karena keterbatasan ruang dan waktu untuk kita menggunakan SWOT. Sebuah metode yang sangat populer dipakai oleh banyak pihak. Ada yang sudah tahu SWOT? Apa itu SWOT? Silakan Pak. Analisis SWOT ini akan dilakukan tahun 1400 yaitu untuk mengetahui kekuatan eksternal dan kekuatan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian kesempatan dan hambatan yang akan dihadapinya secara besar. Terima kasih Pak. Albert Humphrey. Oke, SWOT, S itu apa? W? Kelemahan, Weakness. O? opportunities, T? dreams, Apa? Apa trik? Treadmill kali. Teratur-teratur. Head. Beda itu artinya. Head itu apa bahasa Indonesia? Head itu ada trik. Perlakuan. Memperlakukan. Trends. Metode konversi suara ke kursi yang kita gunakan di Undang-Undang 2017 itu apa? Apa? Sangkling itu nama sabun. Sangkling itu untuk nama sabun. Sampo lagu. Mempronunciasinya itu sampo lagu. Jadi jangan lagi ya bilang sangkling. Nanti dikira Bapak Ibu apa marketing produk-produk itu. Padahal Bapak Ibu jadi namanya sampo lagu. Oke, kita kembali ke semua. Tadi disampaikan oleh Bapak ada istilah kelebihan eksternal dan seterusnya. Oke, nah ini tabel yang mempermudah saja pemahaman. Tapi tolong Bapak Ibu mengambilkan pointer-pointer ini yang update ada absen. di dalam masing-masing. Karena ini nanti bisa dikaji sesuai dengan kualitas dan isian yang ada di sini tidak ada kaitannya dengan kualitas. Jadi kita bisa abaikan. Yang tidak bisa kita abaikan adalah sila-sila ini: strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Yang juga tidak bisa kita lupakan atau kita abaikan itu adalah istilah internal dan eksternal. Karena strength dan weaknesses itu adalah sifatnya sedangkan opportunities dan threats adalah sifatnya eksternal. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang sifatnya eksternal di luar kelembagaan Bawaslu. Yang tidak bisa kita abaikan atau kita lupakan itu adalah positif dan strength dan opportunities itu sifatnya positif, sedangkan weaknesses dan threats itu sifatnya negatif. Jadi strength ini adalah unsurnya internal dan positif, sedangkan weaknesses internal dan apa ini?
negatif. Sedangkan opportunities itu karakternya itu faktor yang bersifat eksternal dan positif. Sedangkan threats eksternal dan untuk menganalisis SWOT, langkah-langkahnya seperti ini Pak. Ya, tapi kalian itu bahasa Inggris saja ya juga. Bapak Ibu perlu identifikasi berbagai macam kekuatan yang ada di bawah itu Bapak Ibu. Berbagai macam kelemahan, berbagai macam kesempatan dan ancaman yang ada di bawah itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya lihat kaitannya dengan upaya untuk mengurangi praktek penipuan, ya nanti diidentifikasi saja yang jadi kekuatan itu apa saja yang bisa Bapak Ibu miliki di bawah Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu yang menjadi kelemahan apa saja. Karena bisa jadi faktornya berbeda-beda antara daerah. Oke, jadi Bapak Ibu langkah pertamanya adalah mengcompile dulu, mengumpulkan dulu hal-hal yang sifatnya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk Bapak Ibu tadi melakukan strategi pencegahan penipuan, kalau tidak netralnya ASN atau watch and speech dan seterusnya. Nah, setelah dipetakan masing-masing unsur ini, strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, nanti kemudian strateginya bermacam-macam. Bapak Ibu misalnya melakukan analisa bagaimana kemudian memperkuat strengths ini dan meminimalisir weaknesses yang Bapak Ibu miliki untuk menjadi mengurangi penipuan. Bagaimana Bapak kita bisa memanfaatkan opportunities dan pada kesempatan yang lain meminimalisir threats, karena untuk faktor eksternal itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu benar-benar berbuat berarti. Tapi kemudian bagaimana yang opportunities itu bisa kita tangkap, bisa kita optimalkan sebesar-besarnya, bagaimana yang threats itu sebaliknya kita bisa minimalisir. Atau strategi yang lain bagaimana weaknesses itu bisa kita ubah jadi strength, atau threats itu bisa kemudian kita ubah jadi opportunity. Atau misalnya yang lain Bapak Ibu bisa melihat weakness-nya pihak lain yang itu kemungkinan adalah strength-nya Bapak Ibu, dan sebaliknya yang Bapak Ibu anggap sebagai kekuatan itu sebenarnya bisa jadi merupakan kelemahan dari pihak lain. Misalnya ada yang mengatakan dari pihak lain politik uang itu ya karena bawaannya mentok. Bapak Ibu harus bisa memahami itu sehingga kemudian bagaimana orang lain mempersepsikan Bapak Ibu itu, Bapak Ibu paham dan kemudian bisa nanti merubah persepsi yang yang kita anggap keliru, sehingga kemudian weakness itu kemudian bisa ditranslate menjadi strength. Kira-kira begitu. Dan berbagai macam teknik analisa yang lain bisa kita atik sedemikian rupa. Yang akhirnya ujung-ujungnya nanti adalah kita merancang action plan, opsi-opsi, solusi-solusi, inspirasi-inspirasi, kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi, terobosan-terobosan dalam mengurangi tadi misalnya politik uang apa. Kalau mau yang biasa-biasa saja ya pakai program daerah lain, kopas saja. Tapi kan sebagai penyelenggara pemilu kita tidak berharap kopas-kopasan aja. Harus ada inovasi, harus ada strategi-strategi yang mungkin sifatnya sangat kontekstual, kan bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi daerah sehingga politik uang itu berbeda dengan daerah yang lain. Nah jadi akhirnya nanti tetap analisa SWOT ini kemudian menghasilkan strategi atau rencana-rencana aksi atau solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang sekiranya nanti bisa
menjadi potensi terjadi di waktu 2024. Nah, nanti kaitannya dengan potensi mungkin Bapak Ibu bisa melihat lagi KPI kita, indeks kerawanan pemilu kita yang basis datanya itu sampai level kabupaten kota dan bisa mulai dari situ untuk tadi misalnya soal partisipasi yang masih rawan tinggi, maka kemudian nanti kita akan memberi solusi atau memberi alternatif kebijakan sehingga potensi itu tidak akan terrealisasi di 2024. Sudah membaca yang kita? Harus dibaca itu indeks kerawanan pemilu karena basis itu nanti bisa mampu Bapak menunjukkan berbagai macam program atau kegiatan di Bawaslu di daerah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gampang dong? Yang biasanya terjadi Pak itu cuma ngumpul-ngumpulin aja. Mana kekuatan mana itu pun kadang-kadang masih keliru-keliru yang kelemahan dari kekuatan yang kemudian jadi crash. Apa? Padahal harus benar dan padahal tidak sedang memfasilitasi ke kotak-kotak kita tapi juga dianalisis dan kemudian menghasilkan tadi gagasan atau ide yang program lembaga. Jadi ada logistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin salam kenal, kami dari Bengkulu. Nama saya Roni Marsudi dari Bengkulu. Menarik kalau berbicara analisis sosial, dan saya pikir Bawaslu harus melaksanakan analisis sosial. Nah, dari awal bisa yang kami tangkap, yang kami pahami tadi adalah terkait dengan analisis sosial, terkait dengan mungkin terjadi politik dan sebagainya. Lainnya. Itu saya kira yang terjadi nyata di dunia nyata. Namun hari ini saya melihat berbeda. Tren sekarang adalah tren teknologi dan informasi. Saya kira Bawaslu sudah harus bergeser cara berpikir, tidak lagi ke dunia nyata, tapi kita juga harus berpikir sosial. Dan biasanya menjelang pilkada atau pemilu dan terjadi polarisasi di tubuh pers, tubuh media, bahkan teknologi sosial, ya, ada seperti Facebook, FB dan lain sebagainya itu juga terjadi tepat-tepat. Jadi artinya berpotensi lingkungan sosial masyarakat kita juga berpengaruh terhadap kondisi hari ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kami bisa memantau kondisi seperti ini untuk menekan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Izin, terima kasih. Salam dari Bengkulu. Nama saya Roni Marsudi, nomor 124. Kemungkinan dapat atensi juga dari panitia. Izin panitia. Terima kasih Pak Roni, terima kasih apresiasi untuk Pak Roni. Pertanyaan Pak Roni nanti akan dijawab oleh Pak Roni sendiri di sesi diskusi. Ya, yang penting kita pahami dulu alat untuk diskusi nanti itu sudah paham belum? Nanti kita akan bagi-bagi Pak kelompok-kelompok. Jangan tanya saya, mau tanya saya. Jangan jadi penyelenggara kok, jadi tanya orang lain. Apa itu strategi anti politik uang? Jadi bingung kita. Harusnya saya dong. Saya. Penyelenggara itu Pak Roni bukan saya. Ya tapi nanti Pak kita akan diskusikan itu secara panjang. Paling tidak mulai berlatih atau melakukan simulasi terkait dengan sport analisa sosial. Oke, karena waktunya terbatas, saya akan ke poin berikutnya, 2 poin lagi, strategi advokasi. Bapak Ibu sekalian, strategi advokasi jadi penting. Karena kalau melanjutkan dari yang sebut tadi,
ketika Bapak Ibu sudah memiliki alternatif terobosan inovasi kreativitas buat potensi pengawanan di dalam pelanggaran di dalam pemilu 2024, maka Bapak Ibu harus melakukan advokasi sehingga ide itu tadi tidak hanya berhenti di Bawaslu, tapi ide itu ide bisa ide Aceh bro, Aceh. itu penting. Kalau bagus Pak Roni rancangannya melawan politik uang dan sebagainya, tapi kalau hanya berhenti di Bawaslu saja itu tidak akan optimal. Karena kerja-kerja ini itu perlu bersinergi, kerja-kerja bersama perlu diperlukan untuk memerangi. Karena ini saya yakin tidak bisa dihandle sendirian oleh Bawaslu problem-problem atau tantangan-tantangan di pemilu 2024. Makanya jadi penting Bapak Ibu untuk melakukan advokasi. Nah, di dalam poin-poin saya sudah saya berikan 4 rancangan atau 4 teori tentang advokasi ide. Nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari itu. Misalnya di rancangan pertama, ini yang paling simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu ya isi saja template ini, template background, latar belakang, objektif, target, allies dan partners ini. Backgroundnya apa? Ya tentukan dulu misalnya tadi Bapak Ibu mau menggagas apa itu kalau melawan politik uang itu bisa politik uang sudah banyak. Apalagi yang baru apa Bapak Ibu? Ide Bapak Ibu untuk politik uang itu, misalnya strategi ke pendampingan ke perempuan, karena perempuan jadi sangat penting juga strategi juga perannya dalam memerangi politik uang. Misalnya itu ya. Fokus ke politik uang tapi ke kelompok perempuan. Isikan aja backgroundnya apa dari program itu, aim-nya apa, aim itu apa ya? Tujuan umumnya lah, kira-kira begitu. Objektifnya, tujuan khususnya apa? Kemudian targetnya dari perempuan yang mana bisa lebih lagi, dan partners atau apa? Mitra yang akan kemudian diajak, misalnya di PKK di mana, di kampung mana. Nah ini baru rancangan ya, kemudian nanti bisa dari rancangan itu bisa Ibu Bapak implementasikan di ini contoh rancangan. Contoh yang lain apalagi ini hampir sama dengan yang tadi juga tahapan-tahapan. Atau yang ini, rancangan 4 ini ya. Jadi ini, misalnya rancangan 4 ini, ketika melakukan advokasi ide atau gagasan, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan ini, awareness, skill, atau action. Ini artinya level sinergi yang kemudian Bapak Ibu bisa kembangkan. Mulai dari yang sekedar awareness atau awareness itu kepedulian, pemahaman bersama, mulai yang levelnya pemahaman, kemudian will, kehendak, sampai action, tindakan nyata. Kita berharap tidak sekedar awareness, tapi juga awareness itu sampai melakukan tindakan nyata, sehingga perubahannya real. Partnernya juga tidak sekedar publik luas, tapi juga misalnya influencers, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, atau sampai pengambil kebijakan yang memang punya peran strategis dalam masalah ini. Misalnya tadi untuk melawan politik uang, ini apa strategi advokasinya kalau memakai rancangan 4 ini? Awareness-nya, kesadaran bersama. Kalau kesadaran bersama tentang politik uang itu ya sudah banyak. Semua orang, hampir semua orang lah, kalau ditanya politik uang itu baik atau buruk, ya pasti mengatakan buruk. Ada beberapa yang bilang ini. Tetapi kalau di problem terus ya pertanyaan ini, itu sampai nanti satu responden yang awalnya mengatakan politik uang itu buruk, akhirnya bisa lebih toleran. Apalagi kalau
pada kondisi tertentu memang dia membutuhkan uang, misalnya anaknya lagi sakit atau saudaranya lagi sakit dan sebagainya. Nah, jadi tidak sedang awareness kalau bisa didorong sampai will, kehendak atau kemauan atau sampai action. Jadi dia kemudian melawan uang itu sampai dikonkretkan dalam bentuk tindakan. Misalnya dia misalnya anak muda, kemudian dia mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang di situ terus mengamankan politik uang di kalangan anak muda dan sebagainya. Nah, ini perlu kita dorong sehingga sekali lagi advokasi ini, strategi advokasi ini kemudian bisa menjadikan program tadi, program juga Bapak Ibu sekalian tadi itu tidak sekedar berhenti di Bapak Ibu sekalian, tapi bisa menjadi program semua orang, bisa dimiliki oleh semua orang merasa memiliki program itu, semua orang merasa bahwa itu adalah bagian dari dia dan kalau levelnya sudah sampai seperti itu, berarti luar biasa strategi advokasi yang Bapak Ibu sudah melakukan juga berhasil. Bahkan kalau memang artinya program itu tanpa Bawaslu dorong itu sudah berjalan sendiri, sudah banyak yang membiayai, bersedia membiayai sendiri dan sebagainya, itu indikator bahwa strategi advokasi dari Bapak Ibu sudah berhasil. Oke ya, terakhir poin yang saya sampaikan sebelum kita diskusi ini soal nilai saja, soal values, soal partisipasi dan generasi gender. Jadi partisipasi terutama dalam konteks pengawasan. Pengawasan itu kan ada yang bilang bisa dibagi jadi setidaknya dua. Pertama pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Ada yang bilang lagi bahwa mungkin yang lebih efektif itu adalah pencegahan ketimbang penindakan. Misalnya politik uang. Politik uang itu memang sudah ada bagaimana lembaga penegak hukum dan seterusnya dan lain sebagainya. Tapi kita sudah tahu bersama itu tidak efektif, sangat tidak efektif dalam menyelesaikan problem politik uang. Ada banyak sekali hal yang kemudian tidak tuntas, alat bukti lah, inilah sehingga karena beberapa orang balik aja itu seberapa dulu karena itu sudah ada seperti macam ngomong. Nah tapi yang terkait dengan partisipasi ini adalah mendorong pencegahan, pengawasan partisipatif oleh masyarakat, tidak sekedar oleh Bawaslu dalam konteks terutama pencegahan. Meskipun nanti penindakan itu juga saya tidak mengatakan itu penting, tapi pencegahan itu upayanya perlu dioptimalkan karena itu bisa jadi jauh lebih efektif tentang penindakan. Jadi ini juga menjadi semacam tugas juga dari Bawaslu. Hari pagi saya kesini dari Padang karena kemarin saya isi forumnya Bawaslu yang juga workshop pengawasan partisipatif di Sumatera Barat yang mengundang anak-anak muda. Ini putaran terakhir yang diselenggarakan oleh Bawaslu di 34 provinsi. Dan itu menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat. Di putaran-putaran sebelumnya katanya ada yang fokus ke kelompok perempuan, ada yang fokus ke kelompok yang lain, tapi yang kemarin saya itu fokusnya ke soal partisipasi. Nah jadi kembali ke sini, ini juga perlu tetap menjadi semacam kesadaran Bapak Ibu, karena sekali lagi ngawasi semua peserta pemilu itu tidak akan bisa Bapak Ibu lakukan sendiri, sehingga pengawasan yang partisipatif itu perlu didorong dan itu juga menjadi bagian dari amanat undang-undang pemilu 2017. Kemudian yang terkait dengan soal perempuan, ya ini juga kita perlu dorong afirmasi perempuan dalam politik ini, sehingga itu juga bisa menjadi nilai kita bersama.
sebuah value yang terus kita akan dorong dalam rangka merealisasikan affirmative policies yang sudah kita gunakan sejak beberapa tahun yang lalu terkait dengan upaya kita mendorong partisipasi perempuan di dalam politik, termasuk di dalam pemilu. Ini dua poin saja yang sekiranya itu nanti juga bisa menjadi penguatan nilai selama nanti Bapak Ibu mengemban tugas sebagai negara. Oke, hanya 4 poin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Pertama soal analisa sosial. Kemudian yang kedua soal SWOT yang disebut lagi kita pakai SWOT bukan SWOT. Yang ketiga kita sudah belajar soal strategi aplikasi yang kaitannya dengan nilai yang penting. Nah, nanti akan dibagi beberapa kelompok, kita bisa fokus ke analisa SWOT dan strategi aplikasi saja ya. Untuk kita bisa melaksanakan melakukan analisa SWOT itu. Kalau cuma di ceramah yang ini kita nggak bisa merasakan. Makanya meskipun mungkin nanti tidak terlalu dalam dan akan keterbatasan waktu kita. Mas bisa jadi bantu ini kan bagi menjadi 20 memang. Siap. Jadi kita akan membagi kelompok diskusi ini ke dalam 20 kelompok karena kalau kita membaginya ke dalam 10 kelompok di mana satu kelompok itu berjumlah 25 sampai 30 takutnya nggak efektif. Nanti ada yang cuma 5 orang diskusi yang lain berkelompok di belakang kayak gitu, jadi kita nggak mau. Itu kita akan lebih enak diskusinya kalau dibagi rantanya tidak terlalu banyak. Jadi kita akan bagi ke dalam 20 kelompok. Pada prinsipnya di satu kelompok itu kita pecah lagi 2. Jadi ini akan enak aja diskusinya karena tidak terlalu berjauhan posisi duduk dari Bapak Ibu semuanya. Ini saya sudah membagi kelompoknya, bisa dilihat di grup peserta. Silakan setelah Bapak Ibu melihat nomor kelompoknya, nomor urutnya bisa langsung bergeser ke masing-masing kelompoknya. Ada lagi Mas Mada yang mau terjadi? Ya. Untuk waktunya kita akan diskusi kurang lebih 30 menit ke depan karena kita akan langsung lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi kita akan punya waktu yang banyak juga. Jadi harapannya nggak jangan yang molor ya untuk diskusinya. Kita waktu diskusi 30 menit ini untuk penugasannya. Jadi masing-masing penugasan baik itu dari 1A sampai 10B sudah ada di grup juga sudah disampaikan yang menjadi penugasan dari Bapak Ibu untuk didiskusikan. Ada yang masuk ke topik yang berbeda-beda yang spesifik dan ada yang memang spesifik untuk analisa SWOT dan strategi advokasinya. Jadi mohon harapannya Bapak Ibu dapat memperhatikan penugasannya seperti apa. Nanti penugasan ini dilakukan secara berkelompok, diskusi kelompok dan dituangkan ke dalam kertas HVS. Nanti teman-teman panitia akan membagikan ke Bapak Ibu masing-masing kelompok kertas HVS-nya untuk nanti dipresentasikan dan dikumpulkan ke panitia. Sudah ya, cukup ya. Oke, jadi untuk misalnya ini ya, untuk kelompok 1A, 1A ada 1B. 1A tugas Anda adalah membuat analisa SWOT untuk pencegahan ya, dan bukan pengawasan ya, bukan penindakan maksud saya, tapi pencegahan terkait dengan praktek politik uang. Sedangkan untuk yang misalnya kelompok 2B itu adalah analisa SWOT untuk penindakan prakteknya politik uang. Apa hasilnya praktek politik uang. Jadi bedakan pencegahan dan penindakan, bedakan SWOT dan strategi aplikasi, bedakan kasus-kasus yang ada beberapa kasus ya. Sebagaimana yang sudah dipertanyakan oleh Pak Kapolri tadi. Nah ini kita akan selesai. Untuk yang kaitannya dengan strategi aplikasi, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu sekalian rumuskan dulu ide yang mau diadvokasi itu apa. Sebenarnya sih ini harus melalui sebuah dulu, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu langsung saja sepakati misalnya kami kelompok
sehingga ide ini bisa menjadi ide bersama kaitannya dengan awareness, kaitannya dengan will, sehingga ide ini tidak hanya berarti lembaga bawaslu